Selamat datang di Policy Talks. 2023 bukan hanya tahun yang baru, tapi starting point juga baru. Pada edisi kali ini, kita akan membahas bagaimana dinamika politik pemerintahan Indonesia dari awal kemerdekaannya hingga saat ini, dengan narasumber yang sangat kredibel dan terpercaya. IGK Manila sudah 81 tahun, namun ia tetap semangat dan berdedikasi penuh untuk perkembangan pembangunan negara ini. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Halo teman-teman, kembali bersama dengan saya, Theophilus Kristanto. Saat ini saya bersama dengan Opa Manila di dalam podcast Policy Talks. Dan hari ini tentunya kita nggak akan membahas tentang apa sih PSBB itu selalu perdagangan dunia internasional gitu. Nggak. Tapi saat ini kita akan membahas bagaimana dinamika politik ekonomi di Indonesia dari masa demi masa. Kali ini dengan narasumber yang sangat tepat, yaitu Opa Manila yang udah melalang buana dari rezim demi rezim, dari Orde Lama hingga sekarang ini. Opa sudah banyak makan asam garam dan sekarang sudah bersama dengan kita untuk sama-sama berbagi pengalamannya terkait dengan dinamika politik Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Opa Manila. Opa ini merupakan praktisi politik sekarang. Dulu merupakan purnawirawan dari TNI ya Pak ya, dan juga banyak berkecimpung di dunia olahraga. Opa juga saat ini sedang melingkupi banyak kegiatan yang berkaitan dengan politik nasional, terutama menjelang pemilu 2024 nanti. Nah, sebelum itu mungkin Opa bisa memperkenalkan diri atau introduksi gitu Opa, apa yang saat ini Opa kerjakan di level nasional gitu. Tapi tentu lebih mengenal saya. Nama saya IGK Manila, I Gusti Kompiang Manila. Lahir 81 tahun yang lalu, 8 Juli 1942. Istri pertama saya meninggal, istri kedua saya tidak punya anak, udah tua, jadi saya punya anak 2, cucu 5. Saya pensiunan TNI Angkatan Darat, masuk AMN tahun 61, lulus 64. Letnan 2 saya 64. Kemudian di tentara saya pensiun sampai tahun 1997. Umur 55 tahun pensiun. Tapi terus menjabat, pertama menjadi Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor, Sekolah Kementerian Dalam Negeri dulu, Departemen Dalam Negeri, yang menghasilkan teman murid-murid saya, peraja-peraja saya sudah menjabat di, mungkin sudah di 83 provinsi sekarang. Atau 34 tambah 3, 37 ya. Dapilnya 83. Kemudian saya masih dalam pensiun tahun 98 saya menjadi Sekjen Depen. Sekjen Penerangan. Pensiun di penerangan, saya langsung staf ahli di Dignas. Dan sekarang jabatan saya sekarang adalah Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem dan anggota melangkap sekretaris Majelis Tinggi Partai Nasdem. Saya datang ke Malang, terus Ngawi, Solo, sekarang di Jogja ini dalam rangka ke Malang menghadiri 100 hari tragedi Kanjuruhan. 100 hari yang lalu yang memakan korban 135 orang. Saya turun ke sana karena saya adalah mantan manajer timnas tahun 91 yang namanya sama dengan saya di Kota Manila. Sampai sekarang belum terpecahkan medali emas yang saya peroleh. Itulah tugas saya. Pengalaman perkenalan saya singkat. Silakan Mas. Luar biasa Mas. Opa Manila, luar biasa dari awal sampai akhir. Nah, tapi Opa dari dulu Opa merupakan militer ya. Banyak berkecimpung di dunia militer, kemudian olahraga, dan kemudian ke politik. Apakah nggak susah Opa untuk transisi dari militer ke olahraga ke politik? Apakah dalam yang pengalaman Opa yang Opa rasakan sekarang ini
dari pengalaman-pengalaman tersebut, itu menyesuaikannya itu susah atau enggak, Opa? Ya. Itu dilakukan seperti kita umpamanya. Kita lahir tidak bisa apa-apa. Ngomong nggak bisa, jalan nggak bisa, kenal orang bertahap kan. Benar. Belajar jalan, tumbuh gigi, mengenal lingkungan, ini ibu, ini bapak, ini saudara, kan semua dikenalkan. Baru sekolah rakyat saya dulu, sekarang SD kan, saya sekolah rakyat. SD, benar. Diajar kenal huruf, angka, bisa bicara, tadinya hanya bisa bahasa Bali, bisa bahasa Indonesia, bisa baca buku, dan terusnya sampai saya sekolah SMA. Dari perpindahan itu sesuai dengan hati-hati. Mungkin salah satu kunci yang saya bisa berikan hari ini, kenapa saya sampai ini, umur 81 masih seperti ini ya. Walaupun pendengaran sudah mulai berkurang, mata udah mulai katarak, tapi yang penting semangat tidak berkurang. Semangatnya ya. Apapun boleh berkurang, tapi semangat harus tetap berkurang. Itu akan membuat kita bisa hidup. Dan yang paling penting, apapun yang diberikan oleh Tuhan, suka, duka, susah, berat, bersyukur. Bersyukur. Kita masih berikan. Dan sekarang saya bersyukur bisa bicara di podcast ini karena masih diberi waktu. Luar biasa. Tapi motivasi Opa sebenarnya apa? Melakukan semua itu hingga umur saat ini tetap masih semangat itu. Hidup ini kan detik. Kita nikmati detik ini. Detik-detik kemarin tidak bisa kita ulang lagi. Benar. Detik besok kita nggak tahu. Seperti contoh ada dalang, main dalang di malam hari, Iya. memainkan perang Bharatayuddha, belum selesai perangnya dia yang roboh. Itu detik. Maka saya syukuri selalu. Detik yang sudah lewat kita nggak bisa lewat lagi ambil. Kita bekerja detik ini, kita nikmati apa yang diberikan oleh Sang Pencipta hari ini, kita nikmati dan kita berbuat yang terbaik untuk hari ini. Luar biasa, Opa. Dari zaman dulu hingga sekarang tetap eksis dan tetap semangat untuk berkarya ya, dari dulu hingga sekarang. Nah, kalau dari Opa sendiri, pengalaman Opa, apa sih Opa yang menjadi dalam misalnya dalam dinamika Indonesia ya, Opa banyak di negara, banyak di TNI, banyak di olahraga, banyak juga di politik. Lalu dalam melihat kembali ke dinamika Indonesia, pertumbuhan Indonesia dari awal hingga sekarang, menurut Opa, apa sih yang membuat Opa ini tetap terus untuk berkarya untuk Indonesia? Ya. Yang pertama saya ingin sampaikan pesan ibu saya. Kalau kamu mesti diberi waktu sama Tuhan, lakukan itu, usahakan untuk menyenangkan orang lain. Berbaktilah dalam hidupmu untuk menyenangkan orang lain. Saya tambahkan lagi, saya akan selalu membuat Tuhan yang ada dalam hati saya tersenyum setiap hari, setiap saat. Saya ceritakan saja, saya mulai SR sampai SMA. Ayah saya meninggal umur 5 tahun. Ibu saya menikah umur 7 tahun lagi sama orang lain. Saya nggak boleh ikut ibu. Saya dengan 2 adik saya harus mempertahankan hidup saya di rumah kakak tiri saya. Adik perempuan saya tentu tidak bisa bekerja, apalagi adik saya yang paling kecil 5 tahun. Makan hari ini mesti kita pikirkan, jangankan makan siang, makan pagi aja belum jelas gitu. Itulah saya lakukan. Kebetulan di kota Denpasar tidak ada SMA negeri. Saya harus masuk ke sekolah swasta, harus bayar. Saya bekerja mengantar koran. Gaji-gaji yang langganan saya tanggal 10. Pada tanggal 5 nggak bayar, nggak boleh ikut sekolah. Jadi 5 sampai 10 saya nggak boleh ikut sekolah. Tanggal 10 bayar uang sekolah, dan tanggal 11 boleh sekolah. Itu bukan penderitaan. Itu justru memacu saya untuk berusaha untuk jadi orang. Dan Tuhan mengangkat. Dulu AMN itu hanya lulus SMA B. Saya SMA C. Tahun 61 pertama kali Akademi Militer Nasional AMN membuka untuk C. Itu kan kehendak Tuhan.
Saya sekolah mau jadi ke Jogja, mau jadi master waktu itu, S1 dulu master. Master ini, master ini, keren itu. Tapi uang tidak ada. Tapi dengan dibukanya AMN, saya bawa diri saja. Bawa pakaian apa juga tidak, sampai sana udah dilengkapi dari bawah sampai tutup kepala. Kemudian selama saya di tentara itu saya lakukan Letnan 2, Letnan 1 sampai Kolonel, Major Jenderal, ya pensiun. Saya lakukan. Apa yang dipentang? Kalau tentara itu hebat, kalau dia pernah jadi staf, jadi komandan, jadi guru, tugas di luar negeri. Sudah saya terima lah. Saya keluar negeri jadi pasukan PBB. Kemudian Letnan 2 sudah jadi ajudan Pangkopor. Letnan 1 sampai Mayor jadi ajudan Kepala BIN sekarang. Jadi Komandan Pusat Pendidikan Polisi Militer. Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Itu mungkin yang dilihat oleh Pak Surya Paloh untuk mengangkat saya jadi Ketua Gubernur Akademi Bela Negara Nasional Nasdem. Pengalaman saya itu. Jadi selengkapi apa aja, tugas kemana aja. Saya Dwikora, Trikora, pasukan PBB, ya, G30 SPKI, semua dapat rencananya. Saya cari karena dapat tugas itu. Yang membuat kebahagiaan itu saya berusaha jadi yang terbaik. Waktu itu maaf saja, saya kan putra Indonesia dari Bali. Pasti ada pilihan kan, pengetahuan SMA di Bali sama Jawa kan beda. Beda, benar. Kalau sana nomor 1 mungkin di Jawa bermain bontot. Jadi harus bisa bersaing. Ya. Kalau teman saya bangun jam 7, saya jam 5. Kalau mereka kerja 7 hari selesai, saya 5 hari selesai. Kalau sama aja belum tentu saya dinilai sama itu. Saya harus lebih cepat, lebih kuat dan sebagainya. Dan sampai sekarang ya cuma kayak tadi mata saya sudah mulai katarak, pendengaran sudah mulai berkurang, tapi bersyukur ya. Mesti menerima, jangan mengeluh, jangan ada mengeluh dari diri saya. Saya terima itu. Apapun yang diberikan ya. Saya punya prinsip, apa yang diberikan oleh Tuhan itu pasti cukup untuk hidup. Untuk gaya hidup belum tentu cukup. Benar. Ya. Yang buat orang korupsi dan sebagainya itu karena dia hidup dengan gaya hidup yang tidak cukup dengan penghasilan dia. Luar biasa Opa. Jadi dari dulu Opa terus semangatnya tinggi, kerja keras luar biasa, dan sampai sekarang tetap bersyukur dengan apapun yang sudah dilaluinya ya. Dan ini membawa ke pertanyaan selanjutnya sebenarnya Opa. Sampai bagaimana sih Opa bisa berkecimpung di sini, dan bagaimana Opa itu bisa misalnya dekat dengan para pemangku kepentingan, misalnya Pak Karno, Pak Harto dan lain sebagainya. Langkah-langkah apa yang Opa tepuh bisa sampai ke situ gitu? Jalan saya kayak sudah diatur sama Tuhan itu. Tidak pernah dirancang. Dia datang, saya terima, dia lakukan dengan baik. Saya kenal Presiden Soekarno itu tahun 62. Saya Santaruna. Beliau dengan Pak Yani datang ke Magelang, makan siang. Saya duduk mewakili Taruna tingkat 2. Ditanya, siapa namamu? Siap, Manila. Langsung gitu ya? Nomor Sesan Taruna, nomor Akademi 61338. Ya, apa cita-citamu nanti? Kalau udah lulus mau jadi ajudan presiden. Semua orang ketawa. Nggak bisa dan 2 jadi ajudan presiden. Paling kamu bisa jadi ajudan komandan kompi. Siap, salah. Akhirnya Tuhan mengizinkan. Saya jadi ajudan Pangkopor Letnan 2. Letnan 1 sampai Mayor saya ajudan Kepala Bakin. Sekarang BIN. Ya. Bos saya namanya Letjen Sutopo Yono. Waktu Pangkopor sekarang udah Majen bintang 4. Jenderal penuh Wijoyo Siono sudah almarhum. Beliau meninggal usia 94 tahun. Dan masih bersahabat. Beliau pensiun, saya juga pensiun. Dulu ajudan Letnan 1 bersahabat. Sampai beliau dipanggil Tuhan masih bersahabat. Pak Sutopo Yono apalagi, udah kayak bapak saya. Jadi kita lakukan kerja dengan penuh hati, penuh konsentrasi gitu. Jadi kalau orang kerja separuh-separuh, ya pasti tidak akan berhasil. Benar. Dengan sepenuh hati, kesungguhan, konsentrasi. Dan kita selalu tiap dapat tugas itu belajar. Apa yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini. Saya punya prinsip ada 2.
Kalau tugas pokok bisa dikasih atasan. Manila kamu maju, saya maju. Manila kamu bertahan, saya bertahan. Tapi saya punya tugas yang diperanggapkan. Seandainya tiba-tiba komandan saya beri tugas saya maju, apa yang harus saya persiapkan? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana fisik saya harus bisa berbuat? Itu yang saya namakan tugas yang diperanggapkan. Kalau nanti datang tugas itu, saya sudah siap. Kapanpun itu ya? Bukan hanya menunggu aja. Kalau menunggu kan enak aja. Nggak ada tugas, diam. Ya enggak. Sekarang bacanya, peranggapan kita bikin. Dan saya senang membaca kan. Nggak ada tugas, baca buku aja. Pengetahuan bertambah, autobiografi, atau filsafat, politik. Nah kakak bilang tadi, kalau saya bisa di tentara, kok berpolitik, semua belajar. Belajar ya? Kayak tadi awal saya katakan, kita lahir nggak bisa apa-apa. Kita buku kita kosong. Mau tulisan yang bagus apa kotor, terserah kita kan. Terserah orang tua kita. Mungkin sampai bisa ngomong, sampai bicarakan peran orang tua. Iya. Kebetulan ayah saya polisi, keras disiplinnya. Ibu saya ibu rumah tangga. Sekarang kan ayah ibu bekerja semua. Kalau enggak uangnya nggak cukup. Jadi anaknya diasuh oleh pembantu. Yang pembantu sekolahnya nggak ada. Jadi anak-anak yang ditinggal itu apa kondisinya ya bukan anaknya orang tua, anaknya pembantu. Jadi kalau jelek jangan disalahkan. Luar biasa. Dan dari Opa yang dari dulu ya, dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, bahkan hingga Presiden sekarang juga deket Opa. Saya kenal. 7 presiden saya kenal. Jadi Soekarno tadi kan saya ceritakan. Tetapi tahun 67, tanggal 1 Januari sampai 11 Januari tahun 67, pas bulan puasa itu, saya dapat tugas dari Kolonel Norman Sasono untuk mengawal seseorang. Saya dibawa dengan mobil beliau ke satu Wisma Yaso. Saya nggak tahu mengawal siapa, hanya dipesan nggak boleh terima tamu. Kalau macam-macam, sampai hilang yang kamu jaga nih, kamu dipecat. Kami bertiga dengan teman saya namanya Murodin Suyanto. Tahu-tahu yang kita kawal itu namanya Bung Karno. Kita lapor, Presiden selamat sore. Enggak, jangan, aku panggil aja Bung. Gitu. Bersahabat saya 10 hari itu. Di situlah saya banyak dapat cerita yang lucu, yang humanis, gitu. Cerita-cerita politik. Bagaimana beliau memimpin negara ini dari 45 sampai tahun 65 itu. Ya, 1946 sampai 1965. Dengan Pak Harto saya kenal. Pangkat saya Letnan 1 sampai pensiun, SK-nya Pak Harto. Jadi Sekjen Depen, jadi Ketua STPDN, semua beliau. Nah, waktu beliau lengser ke Prabon, pada satu saat saya dipanggil atas nama Pak Popasan, saya dibawa ke Cendana dari jam 9 sampai jam 2:30 lah, karena saya pamit karena waktu itu saya manajer Persija, saya harus latihan. Di sana aja saya mendapat banyak cerita yang bermanfaat untuk hidup saya. Dan beliau kan butir-butir bahasa Jawa itu ketip saya kan. Ojo ini, itu buku hitam yang butir-butir budaya Jawa itu. Saya dikasih dan tanda tangan beliau ada. Dan sekarang inti dari semuanya itu kan bersyukur. Hari ini pun saya bicara di podcast ini ya bersyukur. Masih sehat, diberi waktu, bisa bicara menjawab pertanyaan. Iya, benar. Kalau saya tidak punya otak yang bagus, apa yang tanya jawabnya beda kan susah. Nah, ya, berarti kalau dari Opa ya, dari mungkin kita bergeser, kita bicara soal olahraga nih Opa. Ya. Dulu kan ini politik, lalu bagaimana bisa kok tiba-tiba bergeser ke olahraga ini Opa? Ya. Olahraga itu saya mulai bukan SIM A, SIM B, bukan SIM Salabim ya. Yeah. Mulai saya sekolah rakyat, saya atlet kasti. Atlet kasti. Dulu sekolah rakyat itu kasti. Ada 4 SR di Denpasar tuh. Sampai saya kelas 6 saya juara terus tuh. SMP saya main bola keranjang.
basket tapi pakai keranjang. Oh iya. Zaman dulu tuh keranjang. Masuk AMN saya mau main bola enggak mau. Takut kalau di tackle kaki saya karena musuhnya itu kan Taruna lawan Gama gitu kan. Gama kan mahasiswa yang sudah 4 tahun masih dia jadi mahasiswa pemain bola Gama. AML kan 3 tahun udah berhenti. Kalau kaki saya patah kan gimana cara kakinya patah? Nah, saya bebek tahan aja. Nah begitu selesai Letnan 2 saya mulai pegang voli, perbakin, atletik, kemudian sepak bola. Sepak bola saya manajer Angkatan Darat pernah, manajer PS Abri pernah, pernah nasional pernah, pegang Persija, Bandung Raya. Di KONI juga saya jadi bidang pengurusnya Pak Surono, mulai dari Sri Sultan, Pak Sarengat itu teman saya semua. Itu kesenangan saja. Kesenangan dia. Tapi kan kadang-kadang saya pindah. Udah enak di Jakarta, pindah ke Palembang, pindah ke Pontianak gitu. Tapi di sana tetap aja diterima sama teman-teman olahraga, ngurus dan sebagainya. Tapi apa? Mereka tunjuk saya karena saya kerjanya sungguh-sungguh. Untuk dapat medali caranya gimana, pelatihnya siapa, latihan fisik, saya juga ikut. Gak mungkin dari rating saya yang 400-an tinggal 100. Dan yang masih aktif bekerja seperti ini cuma saya. Karena apa? Dipercaya. Kalau kita nggak dipercaya nggak ada yang ngasih tugas sama kita. Kenapa? Loyalitas, kejujuran, ya, kerja yang terampil. Nah pengalaman saya di Pusdikpom, STPDN dijadikan dasar penunjukan Ketua Partai Nasdem menunjuk saya jadi Gubernur Akademi Bela Negara. Buat kurikulum, buat silabus, ya, dan semuanya kita lakukan dengan sungguh hati dan hasil. Ini sebentar lagi masuk tahun ke-6 saya sebagai Gubernur ABN. Wow. Selain itu, partai masih mempercayakan saya jadi anggota dan sekretaris Majelis Tinggi, yang jumlahnya hanya 5 orang anggotanya, dan itu tidak bisa diganti, keputusan tertinggi di partai. Jadi jabatan saya saat ini masih ada 2. Satu, Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Yang kedua, anggota merangkap sekretaris Majelis Tinggi Partai Nasdem. Wow. Luar biasa, sampai sekarang masih berkontribusi untuk negara ya Pak ya. Dan tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Selalu belajar. Ya, adalah guru terbaik. Wah. Belajar dari sumber manapun itu Pak ya. Baik mana aja. Saya ke Jogja ini termasuk beli buku. Oh, beli buku setiap ulang tahun. Sekarang tahun saya nanti beli 81 judul. 81 perpustakaan. Buku. Tentu sebelum saya taruh perpustakaan saya baca dulu. Apakah filsafat, politik, ekonomi, ya, keuangan, sosial, agama lainnya. Saya baca. Novel udah mulai berkurang lah. Kalau dulu senang gitu. Ada Salah Asuhan, ya, Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Panderuik, ya. Hamka itu kan. Nah, sekarang udah termasuk buku yang harus saya amankan, dijaga karena sudah susah membelinya. Ya, sudah kalau langka. pinjam saya nggak kasih. Ya. Dan menariknya, Opa Manila ini pernah membawa Indonesia untuk menang Olimpiade ya, Opa. Jadi gini, ketika saya menjadi manajer timnas, tahun 91, timnas saya kemarin saya bawa ke Kanjuruhan, Perel Hatu, pemain belakang kiper saya Hedi Harto, Erik Ibrahim, Toyo, Sudirman, Anafing, Kasartadi, Peri Sandria, Yusuf Ekodono, Widodo Seputro, ya, saya masih ingat, masih hafal semua. Bisa ngalahkan Singapura, bisa ngalahkan Thailand ya. Juara medali emas 91 dan sampai sekarang belum terpecah. Belum terpecahkan. Ya, hari ini saya banyak kali dapat WA untuk kembali katanya pegang timnas kita. Ya. Karena kelawan Vietnam kalah 2-0. Ya. Saya bilang sabar. Kita coba rebut nomor 3 aja. Dengan Malaysia nanti. Mudah-mudahan kita masih diberi keberuntungan. Nomor 1 nggak jadi, nomor 2 nggak jadi, ya. Nomor 3. Nomor 3 saja. Kalau nomor 3 nggak ada, udah gawat itu. Harus direstorasi, harus diperbaiki semua lini. Ya. Kalau menurut apa yang
berbeda dari mungkin Opa dulu jadi manajer hingga sekarang, mungkin manajerialnya atau ada apa Opa? Kenapa Bukti yang saya pegang sudah juara, SEA Games berikutnya ditambah pemain bagus lagi, pelatihnya tetap nggak dapat juga. Yang membuat saya dapat siapa? Tuhan yang nolong saya. Nggak ada penolong yang lebih tinggi dari Tuhan. Ya bilangnya Tuhan, aku dengan serius mendapat tugas ini. Kepada pemain aku tunjukkan supaya dia berlatih dengan sungguh-sungguh. Hantam, lawan semua. Dia bisa menang, kita juga bisa menang. Dia makan, kita makan juga. Kalau ditanya apa resepnya bisa jadi juara, minta tolong Tuhan. Tuhan kasihan sama saya. Jadi berikan bola itu kan bundar, bisa kalah, bisa menang. Di Fortuna dari siapa? Dan ketika tahun 91 pulang dari Manila, saya diminta mendirikan WUSU. Pengurus besar WUSU Indonesia. Oh iya. Ya. Waktu itu kita belum pernah pegang WUSU, medali emasnya waktu itu 12. 11 diambil Filipina. Hampir dia juara umum. Karena saya pegang bola waktu itu, satu medali bola lah yang menyebabkan kita juara umum. Dan sampai sekarang saya diberi gelar oleh teman-teman WUSU sebagai Bapak WUSU Indonesia. Bapak WUSU Indonesia. Itu karena juga Opa Manila juga suka olahraga WUSU atau? Ya saya main Tai Chi. Oh. Tai Chi kan bisa ngatur pernapasan kita, kapan ditarik, kapan. Kadang-kadang masyarakat ini salah, harus ditahan dia lepas. Bahkan orang pinggangnya sakit, ya gangguan pada tubuhnya. Kalau dia mengangkat berat, dia nahan. Harusnya lepas saja. Itu Tai Chi itu pernapasan. Padahal di WUSU itu bukan hanya Tai Chi saja. Ada Nancien, Cangkien, ada tombak, ada toya, ada pedang. Ada perkelahian juga. Ya. Banyak itu. Nah sekarang WUSU sudah dipegang oleh Pak Airlangga, Pak Menteri Koordinator. Pak Hartarto ya Pak ya? Ya, beliau sekarang ketua umum. Yang pertama yang mendirikan saya. Oh ya, luar biasa. Dari dulu sampai sekarang nih Opa ya, dari dinamika, semua dinamika yang mungkin Opa alami, apa yang paling, menurut Opa ini, apa yang paling menonjol dan jadi tantangan bagi generasi sekarang, mungkin seperti saya ini? Yang bisa saya sampaikan, yang nomor satu, selalu hidup bersyukur. Bersyukurlah pada Sang Pencipta. Kalau dia memberikan kita, napas kita habiskan, bisa detik. Mungkin lagi ngomong ini kita diberhentikan satu. Bisa saja. Bersyukur. Tuhan memberikan. Tuhan ada di mana? Di dalam tubuh kita. Dia nggak di wahara, nggak di pura, nggak di masjid, dia ada sini. Kalau tempat sholat kita berjamaah saja, ketemu teman lama bersama kita, tapi Tuhan ada di sini. Kita berbuat apa? Kita malu sama dia. Adik saya ngomong, saya bisa tipu adik, bisa tipu teman-teman, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Apapun yang kita lakukan, minta apa tidak, dia catat kita. Jadi bersyukur satu. Kedua yang paling penting, disiplin. Disiplin. Orang sakit mah, tensi tinggi, karena tidak disiplin. Waktunya makan, dia nggak makan. Senang bekerja, lupa makan. Itu penyakit sendiri. Disiplin. Disiplin makan, disiplin hidup, disiplin tidur. Sholat pun disiplin. Jangan waktu kepepet aja, Tuhan tolong saya. Tapi waktu senang dia enggak. Dalam semua keadaan ya. Panggilan sholat dipanggil, tidak tidur aja. Tutup kuping gitu. Jadi disiplin. Kemudian jadi orang, akan kita diberi kerja, dia akan harus percaya sama kita. Keperluan 5 bilang 5, jangan bilang 10. Dina diambil buat 5, nipu namanya itu. Jadi saya sekarang sebagai Gubernur Akademi Bela Negara Nasdem, satu, buatlah kader kita cerdas. 2, militan. Kerja keras, militan, kerja dengan semangat. Harusnya 5 jam, dia bisa 3 jam. Terampil, kepatuhan yang tinggi, loyalitas, dan disiplin. Modalnya disiplin.
Mungkin saya nggak sepintar teman-teman saya yang dapat medali tinggi, lulus terbaik gitu. Tapi nyatanya di praktek dia nggak jadi apa-apa. Kuncinya disiplin ya Pak ya. Kan orang bilang janganlah hidupnya kayak bersandiwara. Kalau tampang sedih jadi sedih, tampang gembira. Kita jadi Manila yang sebenarnya beginilah. Ya itu tadi. Saya tidak pernah tadi diajak makan, bersyukur bisa makan enak. Kan bisa di podcast ini bisa. Mungkin apa yang saya bicarakan ada manfaatnya bagi yang mendengarkan, bagi yang melihat dan sebagainya kan. Apapun dilakukan, apalagi saat sekarang. Saya nggak mengalami waktu saya kecil. Sosial media itu, waduh, hoax dan sebagainya. Benar. Tapi orang di sosial media itu saya akui ada bagusnya kalau ada isinya. Memberikan bagaimana mencegah gula darah tinggi, bagaimana tensi tinggi, bagaimana caranya menurunkan berat badan, itu bagus. Tapi jangan membingungkan, orang masih hidup dibilang mati. Orang celaka tidak apa-apa dibilang dikasih berdarah dan sebagainya. Kan hoax. Ya, hoax. Bikin orang cemas. Apalagi ngirim berita ke keluarga, ada keluarga dengan cara menipu dan sebagainya itu, Pak. Dia pakai akan kena karma itu. Nah, saya percaya itu karma. Kalau saya berbuat tidak baik, karmanya pada saya masih lumayan. Tapi kalau karma kita diberi pada anak cucu kita yang salah, anak cucu toto lu. Oh, kalau dulu leluhurmu, kakekmu berbuat itu kan kasihan itu. Jadi kami anak Indonesia yang dilahirkan di Bali yang masih percaya agamanya tinggi, karma itu harus diperhatikan. Dan dari sebenarnya luar biasa Opa, banyak mungkin pendengar kita yang akan terinspirasi dari cerita-cerita Opa, bagaimana Opa mensyukuri kehidupannya hingga saat ini tetap semangat di umur 80 tahun lebih ya Opa ya. Masih tetap bersemangat, masih bisa untuk bergabung bersama dengan podcast ini. Luar biasa Opa untuk dedikasinya ya dan semangat hidupnya. Dan mungkin kita akan bergeser lagi Opa dengan mungkin cerita tentang politik ya sebenarnya Opa ya. Dan kalau Opa melihat nih tahun 2024 kan kita akan segera mendapatkan pemimpin Indonesia yang baru. Dan itu tentunya akan banyak merombak dinamika pemerintahan di Indonesia. Dari pengalaman Opa dari awal hingga akhir, yang pengamatan Opa dan lain sebagainya terhadap pemerintah Indonesia, sebenarnya seperti apakah Opa yang kemudian ideal, pemimpin yang ideal atau mungkin pemerintahan yang ideal buat Indonesia? Jadi kita mulai dari zaman sebelum kemerdekaan. Ya, sebelum kemerdekaan kita dijajah Belanda, pernah Jepang ya. Pada pendiri bangsa ini sudah sejak awal ingin demokrasi. Demokrasi yang seperti mana? Itu yang kita akan bahas. 1905 ya, Budi Utomo itu. Dia hanya ingin bebas dari penjajahan. Merdeka, tapi masih bersifat etnis ya. Kejawaannya lebih menonjol gitu ya. Walaupun di sana akhirnya 28 ada Wong Jawa, apa-apa, Sumpah Pemuda, Tanah Air Indonesia, Bangsa Indonesia, lagu Bahasa Indonesia Persatuan Kita. Itu masih ada etnis, ada seperti ini. Kemudian Indonesia Partai udah mulai memancang kedaerahan itu. Berilah otonomi ke daerah untuk bisa demokrasi gitu ya. Tapi zaman itu kan ada parlementer. Kita diatur dengan sistem parlementer. Maka presiden hanya simbol aja dan wakil presiden. Perdana Menteri ada. Saking banyaknya partai. Ada kementerian Perdana Menteri yang umur seminggu. Masih lumayan. Ada yang 2 minggu, masih lumayan lagi. Ada yang sebulan. Bagaimana membangun bangsa dan negara ini hanya waktu yang singkat itu. Baru dilantik dah habis. Kita memiliki konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1950. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Banyak partai kan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ribut saja hampir berkelahi di Bandung itu konstitusi. Lalu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden. Kembali ke Undang-Undang Dasar
1945. Punya kuasa. Angkat dubes, angkat panglima, ABRI, polisi dan sebagainya. Angkat menteri, semua. Tidak ada Perdana Menteri. Langsung kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Tapi lama-lama mulai demokrasi itu mulai ruang publik itu banyak yang ditutup. Ngomong tak beda dikit dengan penguasa ditangkap. Partai yang bertentangan ditutup, Masyumi dilarang, PSI dilarang, Mortar Lubis, tokoh agama Hamka pun penjara. Terakhir, beliau ingin menyatukan bangsa ini. Nasionalis, agama, komunis jadi satu, Nasakom. Tidak bisa. Dan beliau akhirnya berakhir 65 itu dengan gerakan G30 SPKI. Kemudian demokrasi di zaman Pak Harto. Baik beliau awalnya. Tapi mirip-mirip juga nanti. Beliau 32 tahun. Ruang publik udah mulai ditutup-tutup. Ngomong yang berbeda. Tapi sekarang kita masih ngalami, kemana mahasiswa yang hilang itu? Siapa yang menghilangkan? Itu kan bukan demokrasi. Jadi menurut saya, nah sekarang kan habis zaman reformasi itu, apa yang jadikan? Undang-Undang Dasar 45 di amandemen sampai 4 kali. Apa? Kita dapat hasilnya ya. Sekarang partai nami lagi. Karena demokrasi, semua yang punya uang, punya anggota dirikan. Kemarin 2019 9 partai, sekarang mungkin 11-12 partai. Ada satu lagi mau masuk kan. Jadi itulah demokrasi. Demokrasi pemerintahan oleh rakyat. Ada macam-macam versinya. Dengan situasi yang berbeda. Ya, situasi Bung Karno, situasi Pak Harto, situasinya SBY, Bu Mega, SBY sekarang ke Pak Jokowi. Nah, sekarang lagi demokrasi kita lagi ribut nih. Sistem pemilu kita dulu tertutup, dirubah jadi terbuka. Sekarang mau dirundingkan lagi, mau buat ketertutup lagi, pro kontra. 9 fraksi di DPR, 8 tak setuju, 1 setuju. Jadi kita benturan aja kan. Kapan kita mau membangun negara, demokrasi, ekonomi kita? Kalau yang mengelola ini setuju tidak setuju, apakah yang mayoritas dikalahkan oleh minoritas karena jumlahnya besar? Ya, ada partai yang bisa 20% dia, tapi ada 80% kalau itu digabung dan dia nggak setuju. Kemudian ada Perpu, siapa yang membuat Perpu? DPR apa MK dan sebagainya. Jadi buat putus. Belum lagi sosial media. Sosial media itu sangat merusak kita. Mana yang benar kita nggak tahu. Hanya pemikiran kita yang membuat harus. Kalau banyak membaca pasti tahu. Kalau rakyat kita berapa yang sudah sekolah 6 tahun, 12 tahun. Kalau mungkin orang yang sudah mahasiswa, sudah sarjana aja masih ditipu hoax. Bagaimana rakyat? Ya, barang tidak ada dibilang ada. Orang belum meninggal dibilang meninggal. Dan saking seringnya itu orang akhirnya percaya. Harus kita berhati-hati. Jadi kesimpulan saya, demokrasi kita, terutama demokrasi dan ideologi Pancasila kita sedang darurat ini. Maka saya minta datang ke Jogja ini, diacarakan ketemu para akademisi, para mahasiswa. Jadilah sumber untuk membangun bersama bagaimana demokrasi yang cocok buat negara kita. Saya ada kasih pengalaman. Zaman Bung Karno seperti itu, mau dicoba itu silahkan. Mau zaman Pak Harto, zaman Pak SBY, Bu Mega, sekarang Pak Jokowi, gimana? Kita harus dewasa. Nah kalau mahasiswa ikut juga termasuk blok kanan, blok kiri ini kan, percayaan kita pada siapa kita berikan.
Jadi seharusnya kita bersama-sama, dan saya mengharapkan dipimpin oleh teman-teman di perguruan tinggi ya, sarjana akademisi yang bisa berunding secara sehat lah memberi masukan pada pelaksana pimpinan negara ini. Begini loh saran kami agar demokrasi mana yang cocok buat Indonesia, bagaimana kita mempertahankan dan mengukuhkan agar seluruh rakyat ini merasa percaya Pancasila paling benar. Menurut saya Pancasila paling cocok buat kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita berbeda agama, tapi saling menghormati. Agama membuat kita jadi orang baik. Membedakan kita dengan binatang. Punya akhlak moral yang lebih baik. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita beradab, bukan biadab. Persatuan Indonesia. Karena beragam kita. Iya. Sabang, Merauke. Berapa suku, berapa pulau, berapa kita bersatu. Dan yang paling terakhir itu kan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kita. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lolahlah kekayaan kita. Dan negara kita ini nanti akan jadi rebutan. Penduduk dalam 3 tahun tambah berapa miliar. Makanan tidak ada. Sekarang masih ada perang. Rusia, Ukraina. Pupuk kita banyak berasal di sana. Untuk bisa. Kalau pupuk kurang kan pertanian tidak berhasil. Apa makan apa kita? Punya uang pun tidak ada bisa yang dibeli. Jadi kita bukan menakut-nakuti bahwa krisis energi, krisis pangan itu bakal terjadi kalau semua kita tidak bisa menahan diri. Negara mereka berperang untuk kepentingan geopolitik dan sebagainya. Jadi kembali kepada kita juga ya, apa yang harus kita lakukan. Dan saya pribadi akan mulai apa yang saya ceritakan tadi pada keluarga kami, pada diri kita. Kalau semua keluarga seperti itu, yang satu kasur, satu sumur, satu kampung, itu akan terjadi apa yang kita inginkan. Bahwa pada saat ini demokrasi yang paling cocok kita belum ketemu. Tadi sudah saya bandingkan zaman-zaman itu, orde-orde itu. Bagaimana ke depan? Ya, mari kita berperan bersama untuk menjadikan demokrasi yang paling cocok buat negara kita, buat rakyat kita dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Opa Manila berusaha untuk menggambarkan. Jadi dari sebelum podcast ini ada Sarjana Demokrasi Ekonomi di Visipol tadi, dan Opa Manila berusaha menceritakan bahwa perubahan itu kita bisa kolaborasi dengan siapapun. Langkah yang besar, langkah yang mulia itu bisa dikerjakan oleh siapapun dan dengan siapapun. Tapi kemudian Opa berusaha menekankan bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Dari diri kita, dari keluarga kita, dari orang sekitar kita, baru kita bawa perubahan itu keluar ke kerangka yang lebih besar. Nah, mungkin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Opa. Karena kita bisa berkolaborasi dengan siapapun, dan mahasiswa tentunya akademisi memiliki peranan besar di dalam pembentukan demokrasi di masa depan. Tapi kemudian seperti apa yang kemudian peran partai politik sebenarnya untuk seperti sekrusial apa peran partai politik dalam menentukan demokrasi di masa depan? Seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini mungkin partai politik pertarungannya adalah bagaimana untuk memperebutkan kursi, dan siapa yang memiliki suara paling banyak itu akan menang. Tapi kemudian apa sih peran yang ideal yang seharusnya diberikan partai politik untuk negara ini? Yang pertama saya ingatkan, leadership is science and art. Pemimpin itu ilmu dan seni. Ilmu bisa kita pelajari, kita banyak baca buku, tiru ini, tapi seninya masing-masing berbeda. Kepemimpinan saya dengan pimpinan orang lain betul sama. Gitu ya. Jadi dalam ini partai sekarang ini kan baru saja undang-undang yang menyatakan bahwa yang masuk DPR itu harus partai. Nggak ada yang bukan partai kan?
Iya. 9 partai yang berapa dia dapat kursi masuk sana, ada 159 sebagainya. Kalau mau masuk sana harus berpartai. Nah sekarang demokrasi mau beda lagi kan. Yang dulunya zaman Pak Harto partai jadi 3 saja. PDI, P3, Golkar. Sekarang siapa aja bisa punya partai kan. Harus lewat KPU. 9 bisa tambah berapa. Sekarang partai-partai ini tentu pertama dia jadi partai yang bisa duduk. Kalau partai cuma posisi 5 kursi di DPR, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Nunut sana, ikut sana, inggih gitu aja kan. Tapi dia bisa dominan. Partai paling besar, atau bisa menentukan. Misalnya 100 kursi dia punya gitu. Kalau cuma nomor 5 malah nggak masuk kan. Jadi, nanti pada waktunya, jangan dibiarkan kampus perguruan tinggi mahasiswa kayak air saja. Kalau kita tidak salurkan, dia nanti banjir, nabrak kita. Jadi kasihan adik-adik kita, dia kuliah, dia hasut sini, turun ke jalanan itu. Buat apa kita punya DPR? Kenapa? Dia merasa suara dia nggak ditampung. Jadi partai ini, dan saran saya tadi kan, nggak usah kampus berpartai, independen. Kalau sudah berpartai silakan, tapi kalau independen, biar partai yang datang. Saya dari partai ini menginginkan masukan. Bagaimana cara saya bisa dekat dengan rakyat? Tolong bantu biar saya punya masukan. Demokrasi apa yang kita usulkan? Meniru demokrasi ini macam-macam. Ada demokrasi kayak Perancis, beda dengan komunis kan? Beda tangkap aja, tidak ada pilkada, tidak ada pemilu. Ya gua hasil dan beda hilang gitu kan. Kita nggak bisa demokrasi. Apa kita mau amanah yang pilihan kita sendiri? Pilihan kita sendiri. Ya tadi saya sudah katakan sejak awal kemerdekaan kita pilih demokrasi. Yang aslinya yang ada di Eropa. Berkembang. Kita order kita aja berapa order berbeda udah kan. Apa setelah nanti? Nah tadi kan ada pertanyaan, gimana kita milih presiden yang dipilih oleh rakyat? Dipilih rakyat itu jangan karena membeli suara. Bayangkan, rakyat memilih dia karena uang 100.000. 5 tahun kita dipimpin oleh orang yang karena 100.000 itu. Dia nggak berasa rugi, dia nggak berasa bersalah. Gua udah bayar kamu 100.000. Saya jadi ini udah saya bayar kamu. Bisa nggak nanti demokrasi kita? Siapa yang pintar? Siapa yang punya visi misi yang bagus? Ditunjukkan sejak dari bawah dia adalah pemimpin besar yang akan memimpin bangsa ini. Biar dia yang dipilih. Jangan saya dipilih Wani Piro. Bayar berapa saya? Jadi kalau dia bayar misalnya 1 juta masih lumayan. Sekarang ada yang dibayar sama 100, 150. Jadi 5 tahun itu dia tidak ada beban orang itu. Sudah saya bayar kamu kan? Begitu. Jadi harapan tadi putra bangsa yang terbaik. Yang dipilih oleh rakyat. Dikenal oleh rakyat. Disuka oleh rakyat. Berprestasi pada rakyat. Dan dipilih oleh rakyat. Luar biasa, Opa. Jadi untuk 2024 harapannya adalah presiden atau pemimpin kita di tahun selanjutnya, di periode selanjutnya adalah dia yang benar-benar mumpuni dan dia juga benar-benar merupakan seorang yang berdedikasi penuh terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dan mungkin Opa, satu pertanyaan terakhir untuk sebelum kita menutup podcast kita kali ini. Dari seluruh pengalaman hidup Opa dari awal hingga akhir hingga saat ini berkecimpung di politik dan melihat keadaan bangsa kita, apa pesan Opa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia? Pesan yang mungkin untuk negara atau untuk diri sendiri, silakan Opa. Saya sudah pensiunan ya, orang besar saya. Sudah pensiunan ya. Yang pertama tentu tekad diri saya aja. Saya ingin jadi warga negara yang baik. Umur sudah 81.
bisa menunjukkan satu keteladanan yang bisa ditiru oleh anak cucu saya, oleh teman-teman. Kemudian bisa berbagi. Ini saya katakan tadi, hebat saya di luar, tapi anak saya kena narkoba, cucu saya anak kenakalan remaja. Berapa artinya hidup itu? Jadi diri saya dulu, saya bukan anggota DPR dan mungkin tidak akan kesana lagi, sudah umur ya. Tapi saya tidak bisa menyerah. Apa yang saya bersihkan? Saya punya uang sedikit, kemampuan rezeki sedikit, saya masih bisa berbagi. Dan ibu saya mengajarkan, kalau kamu ingin tetap didoakan orang, kamu minta doa sama anak yatim piatu, sama janda-janda yang ditinggal suaminya, tidak menikah lagi, ngurusi anaknya. Doa dia pasti diterima sama Tuhan. Maka dalam hidup saya ada rezeki, saya tidak nikmati sendiri karena itu titipan. Di ulang tahun saya, di hari baik, hari ibu, dan sebagainya. Dan salah satu bukti yang saya ingin sampaikan pada teman-teman semua, ketika saya diberikan tanah sama orang 300 meter, saya pergi ke Jogja sini buat patung. Betulan ada foto saya menggendong ibu saya. Saya bikin patung di Jakarta. Tamannya namanya Ada Surga di Telapak Kaki Ibu. Ketika ibu saya masih ada, kalau ibu saya melarang, saya pasti tidak lakukan. Kalau ibu saya bilang, lakukan dan baik, restu dia. Baru turun ke istri dan sebagainya, supaya semua. Tapi nomor satu adalah ibu saya. Karena ada surga di telapak kaki ibu, dan kemarin hari ibu tanggal 22 Desember merupakan hari yang selalu saya peringati karena saya lahir karena dia. Kalau saya ditanya siapa ayahnya Manila, mungkin ibu saya yang bisa menjawab. Tapi ibu saya siapa? Dia yang melahirkan saya. Keluar dari rahim dia. Kalau ayah, ya, tanya aja ibu saya, siapa ayah saya yang sebenarnya. Makasih. Luar biasa, Opa Manila. Dan mungkin sekaligus Opa ada kata penutup lagi yang mungkin bisa disampaikan? Atau ya, apa yang saya sampaikan ini penuh dari hati saya, jujur apa yang saya bisa saya berikan. Dengan harapan semoga ada manfaatnya. Manfaat bagi saya terutama, dan manfaat bagi yang mendengarkan acara ini. Kita lagi lebih baik lagi. Gunakan logika, senang pada seni, senang sama budaya, dan selalu mensyukuri hidup ini dan menjadi orang dipercaya oleh orang lain. Siap. Terima kasih Opa Manila, luar biasa sekali Opa pada kesempatan kali ini bisa berbagi kisah dan pengalaman Opa dari awal kehidupannya hingga saat ini yang masih semangat untuk terus melanjutkan dan dedikasinya terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dan Policy Talks pada kali ini sudah berhenti sampai di sini teman-teman, tapi jangan berpaling dulu karena akan ada Policy Talks pada episode-episode selanjutnya. Tetap ikuti, tetap saksikan Policy Talks pada episode selanjutnya. Saat ini saya Theophilus Kristanto bersama dengan Opa Manila. Terima kasih Opa sudah hadir di Policy Talks pada sore hari ini. Dan untuk teman-teman juga, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.